Selamat malam. Malam, Hari balik di akademi. ya, Bali G Academy. Hari ini tanggal 27 Oktober 2024, tepatnya hari Minggu. Pecinta keadilan, kita akan bertanya sedikit tentang kasus Rizko Wongso kepada suhu kita, Pak Rizko Arsyadiman. Ya, Apa kabar, Pak? baik banget, semangat. Oke, semangat menyala terus ya, Pak ya. Bagaimana persiapan Anda sejauh ini untuk menghadapi sidang di PK yang akan diselenggarakan katanya 2 minggu lagi, atau bagaimana Pak Joko? Iya, ini masih menunggu konfirmasi ya. Jadi karena ada penundaan seminggu, ya. Samping itu juga karena Bang Uto juga nggak bisa karena sudah jadi Wamenko ya. Jadi ketuanya sekarang adalah Bang Bustam. Jadi belum ada konfirmasi nih ya, apakah saya perlu disumpah atau bahan saya tidak dijadikan novum tetapi dijadikan bahan untuk membuktikan kekhilafan hakim. Ya saya juga nggak tahu, tinggal konfirmasi aja nanti dari keduanya. Saat ini adalah Bang Bustam, Hidayat Bustam. Jadi boleh dibilang belum ada tanggal yang fix pasti gitu ya? Iya, belum ada. Mungkin setelah 1 minggu setelah Selasa mungkin ya, setelah dibacakan novum dan bahan untuk kekhilafan hakim, maka ada waktu lagi untuk jawaban jaksa. Ya, biasanya sih seperti itu. Oh Terus ya. mungkin 2 hari setelah itu mungkin. Oh ya. Oke. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana materinya? Apakah sama dengan yang ada di YouTube Bali G Academy Anda itu? Ya jelas dong, sama 37 bukti ilmiah. Nah itu Ya. kan banyak 37. Apakah nanti semuanya akan dijabarkan atau bagaimana? Jelas satu persatu nanti kita jabarkan ya. Karena bagaimana dengan timingnya? ya timingnya kan waktu yang pembuktian itu kan dari yang mengajukan PK. Jadi ya waktu yang banyak ya justru yang membuktikan bahwa nanti ada kekhilafan hakim, ya, membuktikan bahwa apa yang disajikan membuat hakim itu tidak memutuskan secara tepat karena memang video CCTV itu ya itu kan interpretasi ya, kita melihat audio visual ya itu kan memengaruhi interpretasi orang gitu. Jadi kalau videonya saja sudah dikabur-kaburkan ya itu mengurangi persepsi dari hakim. Hakim kan memutuskan berdasarkan persepsi terhadap audiovisual yang diperlihatkan. Sementara ya, apa yang diperlihatkan sudah sengaja direkayasa dengan cara dikaburkan, ya, baik spasial ya, lebar dan tingginya menjadi seperempatnya, terus kehalusan gambar juga itu sudah direkayasa dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik. Ya, jadi itu memengaruhi persepsi ya. Jadi ya itulah nanti yang akan kita buktikan ya, perbuatan barbar brutal biadabnya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, saksi ahli forensik digital yang bisa diajukan, yang digunakan oleh Polda Metro Jaya, kepala polisi Polda Metro Jaya Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya, Jenderal Bajingan, jenderal yang melakukan segala cara untuk memenangkan kasus. Dan sialnya lagi di Republik ini bukti rekayasa yang dihantarkan langsung oleh Krisnamurti itu yang dipakai oleh para jaksa bajingan itu ya di persidangan. Jadi bayangkan udah sistemik ini. Apa ini ya, rekayasa oleh kepolisian, kejaksaan untuk menipu hakim. Itu pun dengan catatan kalau Hakim Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea dan Kisworo itu tidak ikut dalam dalam komplotan rekayasa tersebut. Oh ya, saya mengikuti Anda terus dan saya bilang cukup konsisten ya. Apa yang memotivasi Anda sebegitu komitmennya terhadap kasus ini? Ketika saya sering mengatakan ya, baik di YouTube ya
maupun ketika bertemu orang-orang, wartawan dan lainnya, bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya pribadi kepada Jessica ya, karena saya tidak pernah kenal, mungkin ketemu 2-3 kali ya. Tetapi apa yang terpenting adalah untuk membuktikan bahwa Mabes Polri itu jangan kita percaya sepenuhnya, kita harus tetap kritis. Inilah buktinya ya, Muhammad Noah Lazar yang katanya kepala laboratorium atau kepala subdit komputer forensik Bareskrim Mabes Polri justru merekayasa, padahal katanya punya sertifikat luar negeri, CIA, FBI, dengan mengikuti standar ISO segala macam, tetapi ya moralitasnya memang sudah hancur. Jadi motivasi saya adalah bukan personal, tetapi ingin membuktikan ya kepada publik dan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah, apakah berupa peraturan, institusi untuk mengawasi ketat ini digital evidence ini agar tidak pernah lagi terjadi kepada generasi-generasi sekarang maupun yang akan datang gitu. Berarti tujuannya sangat mulia Pak ya. Jadi untuk kepentingan bersama, untuk memikirkan ke depannya. Ini waktu sidang Vina kan ada demo ya, itu kan demonstrasi program ya. Apakah nanti akan ada dalam sidang ini kira-kira? Ya kalau diminta ya kita buat program, tetapi kan hal yang paling mendasar adalah kamera 7 ya. Kembali ke materi, Anda sering menyebut dengan kamera 7. Ada apa dengan kamera 7? Kamera 7 adalah salah satu dari 2 kamera kota ya, yang dianalisa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harmandrianto ya. Kamera 7 dan kamera 9. Kamera 7 itu jarak dari depan ya, kamera yang posisinya di depan sekitar katanya Muhammad Noah Lazar 12 meter ya. Ketika saya datangi juga sekitar itu. Dan kamera 9 ada di belakang meja 54 ya, tempat TKP. Jadi kamera 7 itu ya, poin pertama dan paling utama nanti senjata kita ya, tanpa didemonstrasikan sebenarnya gampang sekali. Dari metadatanya saja sudah jelas ya. Di BAP Muhammad Noah Lazar, video CCTV 7 di pukul 15.57 sampai 17.17 itu berukuran seperempatnya ya, 960-576. Sementara di BAP Christopher Harmandrianto itu 1920-1080 ya. Jadi dikurangi sengaja sekitar dari 2 jutaan piksel menjadi setengah jutaan piksel ya. Apa yang otentik adalah apa yang ada di BAP. Jadi apa yang otentik adalah apa yang ada di BAP Christopher Harmandrianto ya, sesuai dengan DVR yang digunakan ya, FD161S Telview, merek Telview, itu outputnya adalah 1920-1080 piksel ya, 1920 piksel untuk lebar, 1080 piksel untuk tinggi. Nah terus juga sesuai dengan poin 27 pertanyaan Muhammad Noah Lazar ya, yang dia jawab itu di BAP-nya, yaitu sistem CCTV itu berukuran 1920-1080. Jadi kesimpulannya di sini adalah Muhammad Noah Lazar ya, sebagai kepala subdit komputer forensik Mabes Polri ya, itu dengan secara barbar, brutal, biadab ya, merusak resolusi ya. Ya perbuatan itu untuk apa motifnya? Ya tentu ya untuk memanipulasi, merekayasa ya, mengubah pergerakan objek-objek, ditutup dengan teknik downscaling, upscaling, suka-suka dia gitu. Gitu deh jawabannya. Apakah menurut Anda jaksa berkomplot atau memang sama sekali tidak tahu hal tentang CCTV? Ya jaksa jelas berkomplot ya, dari isi flashdisk sudah berubah-ubah, berarti kan dia sudah berkomplot gitu dengan siapa itu, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ya. Kalau apa hubungannya Pak Tito dalam hal ini? Kalau dia tidak berkomplot maka isi flashdisk harusnya tidak berubah gitu. Buktinya pada isi folder pada saat Jessica sebagai terdakwa itu 28 September 2016 isinya 13, pada saat 20 Juli Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi itu isinya 11 folder, terus isi folder 7 pada saat 10 Agustus 2 ya, sesuai dengan BAP di metadata Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harmandrianto. Tetapi pada saat lain, pada saat Agus Triyono dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016 itu isinya di 4 ya.
Begitu juga dengan folder CCTV 9, ya, 2, kadang 3. Begitu juga dengan folder CCTV 3, kadang 2, kadang 3. Itu kan berarti mereka berkomplot, mereka tahu isi dari flash disk itu berubah. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu ya pecat aja, dia nggak layak mereka jadi jaksa itu kalau alasan tidak tahu ya. Dan hal ini akan saya tunjuk langsung ke hidungnya siapa itu, tatap mata dengan siapa itu, si jaksa penipu itu ya, Sandi Andika, nanti persidangan dengan Wahyu Oktaviandi. Di persidangan itu langsung biar kita permalukan dia. Oke, Anda menuduh mereka merekayasa ya. Apa tujuannya kira-kira? Ya untuk karir lah, apalagi ya sebenarnya jawaban eksaknya ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Apa yang saya perlu buktikan adalah bagaimana rekayasa itu mereka lakukan terhadap semua CCTV yang ada di folder itu ya, baik kamera video CCTV 2, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 9 dan 15 itu semua mereka turunkan. Bahkan ada sebagian yang seharusnya di metadatanya itu 3 kanal, artinya video CCTV-nya itu berwarna, malah dia yang ditampilkan adalah gabungan untuk menyembunyikan warna kopi yang khususnya ketika diambil Devisiagian setelah diminum Mirna Salihin, mereka sembunyikan itu. Sehingga dengan keabuan itu warna kopi itu menjadi hilang informasinya, dan sisa kopi yang diminum oleh Mirna Salihin, Hani dan lain-lain, Devi dan lain-lain itu, Marwan dan lainnya itu sisanya nggak bisa dianalisa. Itulah mereka sembunyikan, itulah barbar brutal biadabnya mereka itu ya. Dan posisi sedotan harusnya kan kalau tidak keabuan kontrasnya masih ada ya, perbedaan tepi pada warna itu, video warna itu kan bisa dijejak itu posisi sedotan, dan itu harusnya bisa dianalisa yang katanya hilang dibuang ke sampah, kata jaksa Sandi Andika itu. Itulah motif, tapi motif sesungguhnya kalau kita kan hanya bisa menebak ya untuk memenangkan karir. Karena memang terbukti baik hakim, jaksa, polisi semua naik karir, tetapi motif sesungguhnya hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Pertanyaan awal, kenapa harus Jessica? Ya mungkin karena itu kesempatannya kan. Pertama, Jessica high profile ya. Mirna juga high profile, dan keduanya atau bertiga mereka orang-orang yang menengah ke atas dan berperawakan cantik gitu loh. Jadi nilai jual ke persnya itu tinggi gitu kan. Nilai jual persnya tinggi, maka high profile bisa menjadi national attention. Kan ini juga terjadi di banyak negara seperti ini ya. High profile case ini yang menarik atensi media nasional maupun internasional. Apa pengaruh juga dengan lokasi kafe yang dimaksud? Ya nggak tahu ya ada hubungan langsung atau tidak, tetapi secara ini kan ekonomi menengah ke atas, terus perawakan cantik ya kan, bisa dijual di media gitu ya kan. Jadi itulah mungkin. Dan satu lagi ada kesempatan kan. Nah ini mungkin mereka udah sering ya, udah ribuan kali merekayasa kasus, jadi gampang. Nah kali ini kita challenge ya, kita buktikan di legal battle bahwa benar ya, Muhammad Noel Nazar dan Christopher Hariman Rianto melakukan rekayasa itu ya. Karena perbuatannya itu sangat barbar. Bayangin itu, dari 2 juta pixel atau 2 MP menjadi 0,5 MP, setengah juta ya. Jadi 73% itu hilang kalau secara spasial. Belum lagi frame rate-nya, laju frame-nya dikurangi dari 25 menjadi 10 ya. Berarti 2/5 hilang. 2/5 dikali tinggal 26% tadi, maka berapa itu? Sekitar 9% itu informasi visual yang dihadirkan di persidangan. Itu kan brutal kali itu, hanya satu-satunya di dunia itu terjadi itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kita awam ya, kalau lihat kasus Jessica ini, ya rekayasa, ya Vina rekayasa, terus juga banyak kasus-kasus lain. Apakah menurut Anda efektif satu kasus bisa menyelesaikan, bisa membuat jadi lebih baik? Atau bagaimana sebenarnya solusi terbaik agar tidak terjadi lagi dan lagi? Ya inilah ya, ini sebenarnya bukan kewenangan saya ini ya. Saya cuma ahli
IT, tetapi berkaitan dengan digital evidence manipulation. Jadi capek juga ya kalau menangani satu kasus sana rekayasa di Afif sana, Afif Maulana di Sumatera Barat, video CCTV-nya katanya override, ya, cuma dari omongan aja Kapolda Sumbar itu Irjen Suaryono tanpa ada pembuktian saintifik apa metadata di VR-nya benar override atau deleted manually. Ya. Jadi udah susah ini memang, tetapi itulah kita tidak pernah, kita jangan pesimis. Semoga pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa mengambil kebijakan, ya, mengambil kebijakan sehingga kita tidak menyelesaikan cuma case by case, capek akhirnya. Masyarakat pun jenuh. Harusnya pemerintah mengambil alih ini, bagaimana ini moralitas dari laboratorium forensik setiap Polda, Mabes Polri ini bagaimana ini sudah sangat parah. Mereka sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan untuk mengotak-atik barang bukti digital yang seharusnya ada menjadi tidak ada, yang seharusnya tajam menjadi kabur, ya, di kasus Vina, ya, digital communication HP ada tidak diambil, bahkan yang ada pun dimanipulasi, video CCTV-nya ada tidak dihadirkan. Ini kan harusnya menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, ya. Jadi supaya rakyat mendapatkan keadilan, karena janji politiknya adalah hukum yang tegas. Hukum yang tegas kan harusnya tertib dalam penanganan bukti, chain of custody-nya juga tertib, ya. Data acquisition-nya juga tertib, ya. Jangan seperti kasus di Afif Maulana itu di Sumbar, ya, mengaku-ngaku Kapoldanya itu Irjen Suaryono override karena sudah 11 hari. Itu kan kesalahan kecerobohan dia itu juga, itu mempertontonkan kecerobohannya ke depan publik dan tidak tahu malu. Data acquisition itulah penyidikan awal seharusnya gitu. Tetapi dia mempertontonkan kebodohannya kepada publik dan tidak minta maaf. Itulah mentalitas Kapolda. Berarti boleh saya simpulkan kenapa terjadi berarti karena ketidaktegasan terhadap konsekuensi para pejabat terkaitnya, ya, tidak ada hukuman terhadap mereka yang melakukan rekayasa, kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya, itulah salah satu motif kita untuk membongkar ini kan, dipertunjukkan kepada nasional, kepada presiden, kepada jajarannya, kepada dunia, bahwa Tito Karnavian yang mantan Kapolri sendiri pun melakukan rekayasa itu, sehingga dia naik dari Kapolda Metro Jaya 2016 itu ya menjadi Kapolri, ya. Bayangkan ya, mantan Kapolri atau Kapolri saat itu saja melakukan rekayasa. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Ya, rakyat harusnya bertindak, mahasiswa bertindak, memaksa kepada Presiden Prabowo Subianto kalau memang tidak bisa lagi diubah kepolisian itu, lebih baik apa nggak lebih baik itu dibubarkan, dibentuk lagi. Tetapi ya, kalau nggak bisa lagi diselamatkan ya dibentuk lagi dengan rekrutmen yang tanpa harus orang jual sawah. Pertanyaan terakhir, apakah nanti setelah selesai kasus Jessica, apakah masih berkomitmen atau konsisten dalam membela keadilan yang berkaitan dengan digital evidence? Ya, harapannya tidak lah, ya. Karena harusnya anak-anak muda, ya, dosen-dosen muda, ahli-ahli muda gantian lah. Masa itu menjadi tanggung jawab saya secara ini? Kita kan bernegara, ya. Kita kan bernegara, artinya kepentingan kita bersama. Harusnya ya anak-anak muda, ahli-ahli muda banyak, ya. Apalagi coba forensik imaging, menganalisa itu kan nggak terlalu rumit. Yang paling penting kan moralitasnya gitu loh. Jadi ya harusnya anak-anak muda, dan itu pun harusnya jangan ikut ABDI, ya, atau asosiasi yang kaitannya dengan polisi, seperti Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang diinisiasi atau didirikan oleh Muhammad Anwar Azhar. Jadi kalau udah berkaitan dengan polisi gampang disetir, remote control gitu. Harusnya dia lone wolf, ya, ataupun ada organisasi kelompok kecil-kecilan gitu yang tidak pernah menerima proyek dari kepolisian. Kalau sudah menerima proyek dari kepolisian ya susah, ya, karena sudah berkaitan dengan duit ya susah dia untuk berlaku tegas dan keras kan, dan objektif gitu.
Jadi itu ya, karena kita bernegara masa saya terus gitu loh. Ya harusnya gantian lah anak-anak muda yang lain, karena ini untuk generasi anak-anak muda, bukan untuk kita. Kita 10 kalender lagi sudah check out, ya kan. Diharapkan ya anak-anak muda gitu loh yang mulai lagi gantian gitu, karena kalau terlalu sering nanti dia menipu ya. Contoh itu Roy Suryo itu, ya kan, sudah kita kasih tahu pun dia bentuk rekayasa di metadata, dia masih memuji aja itu. Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimaniato, janganlah jadi seperti itu ya. Kita harus berpijak benar-benar pada keilmuan forensik itu ya, berpijak pada metadata ya, nilai-nilai ilmu-ilmu keamanan data dan lainnya gitu ya. Jadi bukan asal mangap gitu ya kan. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya kali ini, dan semoga bermanfaat bagi semua pendengar dan pecinta keadilan di NKRI. Semangat! Semangat, Horas! Pagi Pak, Pagi, balik akademi. masih sehat kan? Sehat toh. Hari ini, pagi ini saya kembali ingin membahas kasus Afif Maulana, seorang remaja yang dari Padang, Sumatera Barat. Mungkin teman-teman ada yang belum mendengar. Jadi kasus Afif ini seorang teenager, seorang remaja berusia 13 tahun ditemukan di sungai dan dinyatakan oleh pihak polisi melompat dari jembatan kurangnya setinggi 20 meter. Namun LBH Padang dan keluarga mencium ada kejanggalan-kejanggalan. Namun hingga saat ini tidak pernah masuk persidangan, penyelidikan ataupun persidangan kejaksaan sama sekali tidak ada. Kaitannya dengan Pak Risman adalah kebetulan Polda sana mengatakan bahwa CCTV-nya override. Nah, hari ini kita akan bahas tentang CCTV-nya. Bagaimana Pak tepatnya? Kenapa bisa seperti itu? CCTV katanya override. Ya, mekanisme override itu mekanisme yang dimiliki oleh setiap sistem DVR di dalam sistem CCTV. Jadi kalau dikatakan oleh Kapolda Irjen Suaryono itu kapasitas penyimpanan cuma 1 terabyte dan lama penyimpanan itu 11 hari, maka dia sirkular. Itu override artinya hari ke-12 akan menimpa data pada hari pertama, hari ke-13 dia akan menimpa data pada hari kedua dan seterusnya gitu loh. Itu kan alasannya. Tetapi apa yang kita lihat ya, kita tonton itu ya di video ini ya, setelah ini itu tidak ada scientific reasoning atau scientific proof yang mengatakan bahwa benar sistem DVR, sistem CCTV pada Polsek Kuranji di Sumatera Barat itu, Padang itu benar-benar dibuktikan secara ilmiah bahwa mengalami override ya, karena kita pengalaman sudah membuktikan ya bahwa Mabes Polri aja ya, forensik digital Muhammad Noah Lazar di Mabes Polri itu saja menipu di persidangan. Jadi kita setiap statement ya untuk menyangkal atau membuktikan itu harus dengan scientific reasoning, scientific proof ya. Kita harus menguji, ditunjukkan dong kepada publik ya, bahwa itu benar-benar diuji ya, baik metadata DVR-nya atau file allocation table-nya, file sistemnya. Itu kan banyak artifak digital yang menunjukkan bahwa itu benar override, atau sebaliknya ya, dihapus secara manual. Di situ kan ada sistem loggingnya, itu gampang sekali diuji. Itu harusnya itu harus dibuktikan di depan umum. Mana yang menunjukkan bahwa itu adalah sistem DVR-nya itu secara otomatis terhapus karena dibiarkan tidak diakuisisi selama penyidikan itu ya, begitu. Jadi harus ada pembuktian secara ilmiah, bukan berdasarkan pengakuan, walaupun itu lewat mulutnya Kapolda ya, kita tidak percaya ya. Publik harus kritis bahwa
setiap orang itu bisa menipu. Nah, jadi untuk menguji kejujuran atau kebohongan dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suaryono, ya maka ya harusnya ya Prabowo Subianto sebagai presiden ya untuk membuktikan ini sebaiknya membentuk tim ahli independen gitu untuk memeriksa sistem DVR yang ada di Polsek Kuranji itu ya, Kuranji itu. Jadi perlu dibentuk tim ahli gitu karena ini melibatkan korban seorang anak berusia 12 atau 13 tahun gitu loh. Belum lagi ada dugaan ada penyiksaan, yaitu ada katanya bekas sulut rokok, terus bekas sepatu ya, injakan sepatu. Ini kan perlu dibuktikan gitu loh. Belum lagi kita melihat jump into conclusion dari ahli dokter forensik yang mengatakan dia menyimpulkan bahwa korban itu terjatuh dari ini ya, atau menjatuhkan diri dari jembatan itu. Ini kan terlalu jauh ya untuk seorang dokter forensik menyimpulkan itu, padahal kesimpulan itu harusnya oleh penyidik ya, hasil forensik hasil dokter forensik diverifikasi, dikonfirmasi dengan bukti-bukti lainnya, khususnya bukti digital evidence gitu loh. Oh, mungkin saja Pak dia merangkap jadi penyidik. Nah itu disayangkan ya, seorang dokter forensik langsung menyimpulkan ini terjatuh atau menjatuhkan diri atau tergelincir, itu kan saya lihat itu jauh di luar bidangnya, keluar dari bidangnya. Itu domainnya penyidik ya? Iya, harusnya domain penyidik dengan menyesuaikan dengan bukti-bukti lainnya, terutama bukti digital ini, khususnya CCTV itu. Apakah benar korban ini ya, Afif Maulana ini tidak pernah berada di Polsek Kuranji itu? Ini kan bukti yang sangat sangat valid untuk memverifikasi ini. Nah, sayangnya ya sedemikian cepatnya ini mengatakan Kapolda ini menyatakan override terhapus otomatis ya, tanpa ada didampingi. Saya lihat saya tidak tahu ya di konferensi pers itu ada ahli IT-nya, tapi yang pasti tidak berbicara dan tidak apalagi menunjukkan scientific proof ya, terkait dengan metadata dari DVR dan semua artefak digital yang mendukung statement dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suaryanto tersebut. Jadi saya mendesak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk ini, karena kalau untuk membuktikan apakah Kapolda ini bohong atau jujur gitu. Kalau bohong ya, maka dia pantas untuk dipecat dan dipidanakan. Dia melakukan obstruction of justice gitu loh. Dan ini melibatkan pelanggaran HAM juga gitu loh. Bagaimana seorang anak itu kalau benar ya dari DVR itu bisa kita ekstrak terjadi penyiksaan atau tidak. Ini kan sangat penting ini kasus ini. Kalau dibiarkan ya kasus ini, takutnya nanti setiap Polda atau Polsek atau Polres di Indonesia ini tinggal mengatakan saja override atau terhapus otomatis. Karena dilaporkan tanggal sekian, kami ngambilnya tanggal sekian, dan penyimpanan terbatas, selesai. Semua nanti akan ditiru oleh Kapolda dan Kapolres yang lain. Gitu. Ini yang perlu kita analisa kebenaran atau kejujuran dari seorang Kapolda tersebut. Kalau insting saya, DVR itu dihapus secara manual itu ya, untuk menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Insting, dugaan saya. Ya. Tapi kalaupun itu terjadi, DVR-nya belum dibuang, masih ada. Apakah masih bisa di-tracking? Nah, kalau sudah override, sebenarnya sangat susah untuk di-recover ya. Tetapi ada harapan kecil di slack memory itu, ya, memori yang nganggur biasanya ketika ada yang disimpan di situ ketika dilakukan override ya. Itu pun nanti kita periksa apakah benar-benar override gitu kan. Di situ kan banyak artefak digital yang mengatakan ini. Kalau dihapus secara manual berarti Kapolda Sumatera Barat dengan nyata-nyata itu ya melakukan obstruction of justice, ya menipu di depan publik. Nah ini harus kita buktikan gitu loh. Nah, karena belajar dari kasus Jessica Kumala Wongso saja ya, Mabes Polri merekayasa ya, menghancurkan resolusi video CCTV. Nah kita belajar dari situ, maka kita tidak akan lagi percaya pada kepolisian sebelum disajikan bukti-bukti ilmiah yang mendukung statement mereka. Belajar dari Vina kemarin kan ya diekstrak yang diekstrak itu kan
notepad ya, yang diekstrak waktu Vina, waktu tablet ya, tablet itu. Nah kalau ini kan nanti semisal andaikan saja masih ada yang diekstrak, berarti DVR-nya gimana? Iya, yang dilakukan forensik ya DVR-nya. Di situ kan setiap DVR itu kan bentuk apa namanya hard disk ya, semacam hard disk. Dan setiap penyimpanan lebih itu kompleks mungkin. sama saja sih. Jadi sistem penyimpanan itu kan pasti memiliki metadata. Ya metadata itu adalah menyimpan semua apa saja yang disimpan di situ, terus perlakuan apa saja yang dilakukan terhadap data di situ. Jadi semacam catatan gitu ya, catatan atau logging gitu. Apa saja yang telah dilakukan oleh user A, user B, atau apa yang dilakukan terhadap file A, file B, itu tersimpan di situ. Setiap DVR pasti memiliki logging system, dan lebih dalam lagi kita bisa periksa artefak digital ini dihapus secara manual atau memang benar terjadi override itunya. Iya, ya pantas saja masyarakat ya, wajar ya, netizen, citizen, something fishy, sesuatu yang ya kenapa nggak dibuka saja? Apa susahnya? Kenapa langsung mengatakan override, bla bla bla? Harusnya kan untuk mencari kebenaran ya, harusnya itu dibuka ke publik, ataupun minimal ke keluarga atau ke LBH atau pengacaranya almarhum Afif. Jadi untuk saat ini apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh LBH atau pengacaranya keluarga Afif? Nah ini dia sistem hukum kita mungkin ya, bahwa yang menguasai digital evidence itu adalah kepolisian. Jadi walaupun sebenarnya keilmuan keamanan informasi atau keamanan data ya, itu sudah memungkinkan untuk memberikan data itu kepada orang lain ya, karena kita memiliki mekanisme namanya fungsi hash yang menghasilkan nilai hash. Artinya kalau nilai hash itu berubah, maka pasti itu barang berubah. Jadi ketika melakukan forensik imaging, maka sudah ada nilai hash itu. Jadi jangan khawatir untuk diberikan kepada LBH Padang, kepada siapapun gitu yang meminta secara resmi, karena memang kalau mereka mengubah bisa mengetahuinya gitu loh. Jadi inilah ya sistem kolot hukum di Indonesia ini yang khawatir sekali orang kepolisian untuk diberikan kepada orang lain untuk diuji dan dianalisa bersama, kan selama ini begitu. Nah, penguasaan digital evidence yang sangat absolut inilah yang menjadikan kepolisian ini menjadi dewa ya, bisa berbuat apapun tanpa diketahui orang lain karena mereka yang menguasai digital material itu secara absolut. Berarti harus ada butir-butir undang-undang untuk memberi kepada pengacara atau kepada pihak LBH lah atau pengacara pada umumnya ya, untuk bisa mengakses digital evidence ya. Iya, harusnya Presiden Prabowo atau sistem pemerintahan sekarang ini sudah mulai memikirkan hal ini ya, memikirkan secara matang dan serius bagaimana penguasaan absolut itu kalau sudah dikuasai oleh satu pihak, apalagi digital evidence yang sangat rentan terhadap manipulasi, itu dikuasai secara absolut mutlak oleh kepolisian. Penguasaan mutlak ini kan menciptakan kesempatan gitu loh. Ya kan, terbukti di kasus Jessica dan kasus Vina Cirebon. Jadi buatlah sebuah mekanisme atau undang-undang atau pasal di dalam undang-undang tertentu sehingga pihak terdakwa pun ya, ahli dari pihak terdakwa bisa mengakses, menguji bersama ahli dari kepolisian. Nah, karena akan adanya cross check ya, maka mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengotak-atik barang bukti digital. Nah ini sangat penting karena kalau ini tidak diberesi ya, maka digital manipulation ini ya, digital evidence manipulation ini akan semakin marak, dan korbannya bukan hanya nanti rakyat kecil tetapi juga orang-orang besar yang ditarget, yang disasar, seperti anggota DPR, menteri, polisi itu sendiri, jenderal itu sendiri bisa menjadi korban rekayasa. Makanya tambahkanlah butir di dalam pasal apapun ya, pasal yang terkait untuk menangani ini
Itu karena apa, kita tidak bisa lagi bersandar pada moralitas dari orang-orang yang menangani digital evidence di kepolisian, karena terbukti mereka sendiri yang melakukan rekayasa. Contoh Muhammad Walasar dan Christopher Harimardianto ya, yang ditunjuk oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti pada kasus Jessica Kumala Wongso. Hari-hari ini kan semakin teknologi semakin advance, semakin ke sini. Otomatis masyarakat akan bersentuhan dengan CCTV, baik ataupun video ya dikamerakan orang lain dan sejenisnya. Nanti akan banyak kejahatan-kejahatan yang melibatkan teknologi. Nah, kalau seperti ini, antisipatif yang paling efektif seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya pengawasan, ya, siapapun yang menguasai digital evidence, makanya dibilang sekarang adalah zaman informasi. Siapa yang menguasai informasi, dia adalah God, dia adalah dewa itu sendiri. Ya, dia bisa melakukan apapun terhadap data itu karena tidak ada verifikasi, tidak ada verifikator dari pihak lain. Ini siapapun jika diberikan kewenangan absolut, diberikan penguasaan absolut, maka ada kesempatan yang besar untuk memanipulasi. Jadi solusinya adalah ya turun tangan government supaya ini tidak terjadi lagi. Presiden Prabowo Subianto yang harus turun tangan ini. Ya, ketika kita bongkar nanti sidang PK Jessica, ya apa tindakannya? Tindakannya ya belajar dari negara-negara maju. Bagaimana menangani digital evidence sehingga tidak dimanipulasi oleh pihak yang harusnya menjaga keutuhan data itu, keutuhan data digital itu, kepolisian, supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Ya belajar kita dari negara maju gitu loh. Kalau di negara-negara lain, apakah sering juga terjadi manipulasi barang bukti digital? Karena pengawasannya di sana sangat ketat dan masyarakatnya juga kritis di sana ya. Jadi ada mungkin tapi cukup jarang ya, karena memang masyarakatnya kritis, terus anggota dewannya juga kritis ya. Jadi mereka akan ini, dan saya kira di sana ada mekanisme pihak ahli dari pihak terdakwa itu untuk menguji bersama digital evidence tersebut. Dan ini terutama ya, anggota dewan di sana sangat responsif terhadap apa yang dialami oleh masyarakatnya. Nah ini berbanding terbalik dengan komisi di dewan kita ini ya. Kita laporkan saja, saya sendiri sudah melaporkan ke Komisi 3, dicuekin aja ya, cuma dibalas saja lewat email, oh sudah kita laporkan ke apa supaya menjadi perhatian pimpinan ya, tidak ada tindak lanjut. Jadi itulah ya, komisi-komisi terutama Komisi 3 DPR ini kepada kepolisian itu sangat lunak ya. Padahal harusnya kepolisian dengan kewenangannya itu yang super, itu kewenangan super itu harusnya melekat juga pengawasan yang super, bukan seperti ini sekarang ini ya. Ya sangat disayangkan. Harusnya kan kasus Afif Maulana ini harusnya jelas karena kan melibatkan CCTV. Katanya crime scientific investigation. Betul ya? Scientific crime investigation. Oh, scientific crime investigation. Tapi kok di faktanya ini kan udah bener ini teknologi digital. Taruhlah yang kemarin kan ada dari kedokteran ya, patologi ya, saintifik juga. Cuma ini kenapa justru herannya masyarakat itu selalu bertanya, kalau sudah melibatkan dari sana rasanya sulit, sudah melibatkan CCTV ya yang gampang, yang bisa, bukan gampang ya, yang seharusnya bisa dibuktikan apakah benar pada tanggal 8 Juni yang dikatakan malam hari atau tanggal 9 Juni dini hari, apakah adik kita ini Afif itu ada di sekitar polsek, apakah benar mengalami penyiksaan, kan membuktikan itu aja kan sebenarnya. Iya, makanya teknologi itu tidak akan berguna, bahkan membahayakan bila ditangani oleh orang yang tidak bermoral. Contoh Muhammad Walasar ya, harusnya pekerjaannya mudah ya, video CCTV-nya tajam 2 megapiksel, tidak perlu ahli, tinggal operator saja ya, untuk time frame sekian putarkan, time frame sekian putarkan gitu. Bahkan
ya sangat mudah gitu loh, karena adanya teknologi itu. Tetapi ya itu di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, justru teknologi itu bisa dipakai untuk dimanipulasi, untuk menersangkakan, memangsa orang yang tidak bersalah. Begitu juga dengan kasus di Afif Maulana ya. Iya, time Jadi frame-nya sebenarnya teknologi sudah ada, data sudah ada, tinggal bilang saja. Disembunyikan data itu atau dihapus secara permanen, tinggal dikatakan saja mengalami penghapusan otomatis atau override, selesai masalah. Dan orang-orang yang harusnya kritis di Komisi 3 DPR harusnya mempertanyakan itu, harusnya bertanya, mana buktinya statement Anda itu Kapolda? Gitu loh. Mana statementnya? Mana pembuktian ilmiah dari statement seorang Kapolda? Bisa nggak itu statement itu diuji publik? Harusnya Komisi 3 memanggil itu Kapolda Sumatera Barat itu Irjen Suaryono supaya membuktikan statementnya, gitu loh. Jangan cuma statement yang mengambang tanpa fondasi ilmiah langsung diterima oleh Komisi 3. Itu kan tidak kritis itu Komisi 3 itu. Padahal mereka katanya wakil rakyat. Kalau cuma menerima apa saja statement dari seorang Kapolda atau polisi atau Kapolri tanpa pembuktian ilmiah, ya nenek-nenek juga bisa di pasar sana. Kan gitu, tidak perlu kita bayar mereka ratusan juta tiap bulan, kan gitu. Ya. Oke, Jadi baiklah. sekali lagi sistem pengawasan itu harusnya bisa dilakukan oleh anggota DPR ya. Tetapi ya inilah sistem perpolitikan kita ya, karena sudah koalisi gemuk, pertemanan sudah sangat melekat, akhirnya tidak kritis gitu loh. Itulah gunanya adanya oposisi, bisa merespon keluhan masyarakat. Ya inilah realita di lapangan. Nah, jalur lain adalah masyarakat sendiri yang mendesak. Masyarakat yang perlu mendesak supaya Komisi 3 atau sistem pemerintahan itu lebih responsif terhadap hal-hal terutama digital evidence manipulation. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah Mr. Prabowo Subianto sebagai presiden, bentuklah tim ahli untuk menguji kebenaran statement dari Kapolda Sumatera Barat. Apakah kebohongan atau memang kejujuran? Kalau kebohongan langsung pecat dan pidanakan dia, Pak. Tinggal butuh 5 ahli aja untuk menguji itu, 1 hari selesai DVR-nya itu, 1 hari pekerjaannya selesai untuk menguji kebenaran statement dari Kapolda. Terus terang masyarakat sudah ragu, Pak. Karena ini akan dicontoh nanti oleh Kapolda-Kapolda lain, Kapolres lain. Override, sudah selesai masalah. Gitu ya. Jadi digital manipulation akan diikuti dengan digital manipulation lainnya dan lainnya dan lainnya. Oke? Oke, baiklah. Cukup sekian perbincangan kita kali ini membahas tentang Afif Maulana dari Padang, tentang override CCTV. Semoga tayangan ini bermanfaat. Semangat! Semangat, Horas!